Ustadz, dari kemarin kan kita bahas tentang tadabbur gitu ya. Emang seberapa penting sih tadabbur? Yang selama yang saya tahu kan kita cukup lah baca Quran. Tahu udah setiap kali baca Quran satu hurufnya dapat 10 pahala, tinggal dikalikan seberapa banyak kita baca Quran. Kan udah cukup kita baca. Kenapa harus tadabbur? Kenapa kita harus tadabbur? Karena pertama, Allah itu memerintahkan kita untuk bertadabbur. Ada perintah Allah. Ada perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar ya banyak-banyakan bacaan, tidak. Tetapi Allah perintahkan kita itu juga untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Itu pertanyaan celaan. Kenapa kok mereka itu nggak mau tadabbur? Dan Allah perintahkan kita untuk bertadabbur. Nah, ibaratnya gini. Ketika Allah memerintahkan, kemudian kita tidak mau bertadabbur, kira-kira gimana? Iya. Allah perintah kita nggak ngelaksanain nih. Dosa ya? Dosa. Dosa ya? Iya. Iya kan? Oh gitu ya? Perintah, ayo masuk sini. Nggak mau masuk? Nggak mau masuk. Oh, selama kita tahunya perintah itu sholat, suruh sholat, nggak mau sholat, dosa ya? Dosa. Tadabbur juga ada perintahnya. Iya. Jadi itulah. Ternyata tadabbur itu perintah. Dan itu banyak yang lalai. Banyak yang ya hanya sekedar membaca, perbanyak membaca. Tetapi mereka lalai untuk mentadabburi. Memahami. Apalagi kita kan biasanya digaungkan bulan Ramadan, bulan Quran, banyak-banyakan khatam Quran ya, banyak-banyak membaca. Ternyata tadabbur juga ada perintah. Perintah. Khusus ya? Perintah. Dosa kalau. Yang kedua, selain perintah tadi. Ya. Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk. Hudal linnas. Antum bayangkan tuh. Antum kalau mau menuju ke Jakarta. Iya. Belum pernah ke Jakarta nih. Iya. Antum menuju ke Jakarta pakai map. Iya nih, pakai nih di aplikasi pakai map nih. Pakai aplikasi pakai map nih. Nah, kalau nggak tahu cara menggunakan map, kira-kira nyampe tidak? Nggak juga, nggak bisa. Apa akibatnya? Tersesat-sesat juga. Tersesat, nyasar. Iya. Jadi itulah pentingnya menggunakan panduan. Menggunakan panduan bukan hanya sekedar panduan itu hanya sekedar membaca, tetapi memahami dan mentadabburinya. Oh, udah punya petanya, harus tahu nih cara baca petanya juga nih. Betul. Pakainya gimana? Iya. Itu fungsi tadabbur juga di situ ya. Fungsi tadabbur juga seperti itu. Jadi dia sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Terus seperti ini. Antum kalau memiliki alat elektronik, mobil, apalagi, kulkas, dan antum belum pernah punya mobil, belum pernah punya kulkas. Apa yang antum lakukan pertama ketika beli? Cari buku panduannya nih. Ya, buku panduannya, modelnya. Gimana caranya agar kita itu tidak salah pemakaiannya, mobil itu tetap awet, ya kan? Kulkas itu tetap awet. Bagaimana caranya biar tidak rusak dan sebagainya. Nah, begitu pula kita. Kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada tidak panduannya? Harusnya ada. Dari Allah. Nah, gimana tuh kalau manusia itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, tetapi sama sekali tidak mau menggunakan panduannya? Salah make, ujung-ujungnya rusak. Iya. Nah, dan juga gini, kalau hanya sekedar membaca, tidak tahu maknanya, tidak berusaha memahaminya, kira-kira gimana tuh? Bisa baca nggak dia itu? Bisa mengamalkan nggak? Nggak bisa. Karena cuma baca nggak tahu maknanya apa. Maka perlu apa berarti? Dia perlu memahami perintah yang ada di dalam buku manual bukunya itu tadi. Iya. Harus perlu bertadabbur. Karena perintahnya adalah tadabbur. Nah, ketiga, Al-Quran itu kan, kalau dalam ayat sampaikan tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', apa itu, Ustaz? Menjelaskan seluruh apapun, segala apapun ada. Jadi segala apapun itu ada dalam Al-Quran. Segala apapun ada dalam Al-Quran? Iya. Biasanya kita nanti kalau nyari segala apapun ketika di Google, Ustaz. Oh gitu. Sekarang lalu kan bisa jawab semuanya. Bukannya sekarang. Bukannya dari dulu. Dari dulu
Al-Quran itu ya dia menjelaskan segala sesuatu. Contoh nih, Allah menyampaikan Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Syifa'u Lima fis sudur. lima fi sudur. Obat yang untuk menyembuhkan yang ada dalam dada hati. Nah sekarang coba sebutkan contoh penyakit hati itu apa? Yang paling gampang suka iri. Suka Iri iri. sama pencapaian orang-orang di media sosial. Mereka suka flexing, kita jadi iri gitu, Ustaz. Iya, iri dan lain sebagainya. Iri, dengki, kemudian banyak hal ya, Iya. penyakit-penyakit hati. Nah, Al-Quran itu ya, syifa'ul lima fis sudur, dia mengobati apapun yang ada dalam hati, dalam dada. Bahkan Al-Quran pun juga mengobati apapun yang bukan hanya sekedar hati, tetapi fisik juga demikian. Fisik juga bisa. Bisa, makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, salah satunya adalah madu. Madu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengobati baik fisik maupun dohir maupun batin. Contohnya ya, kalau sekarang kan penyakit orang suka lebih ke penyakit mental ya, Penyakit mental. lebih ke psikologis lah. Psikologis. Suka ngerasa minder atau istilahnya apa sekarang ya? Kenapa sekarang? Insecure. Kita suka insecure, nggak percaya diri, suka sedih. Emang ada jawaban di Al-Quran, Ustaz? Kalau untuk yang seperti itu, insecure lah, sedih lah. Sedih, insecure. Ada. Ada. Antum tahu semua juga itu. Coba Allah menyampaikan bagaimana? La tahzan innallaha mana? La tahzan, janganlah bersedih. Janganlah bersedih. Ternyata sedih itu banyak kesempatan setan untuk menggodanya ketika orang sedih. Dari jalan sedih itu Jalan tadi. sedih itu. Tapi kan manusiawi, orang sedih kan pasti semua orang nggak mungkin senang terus ya. Iya, Pasti ada masa-masanya sedih. Tetapi jangan sampai berlebihan. Karena kalau sedih yang berlebihan itulah kesempatan setan untuk menggoda manusia. Makanya Allah sampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sungguhnya Allah itu bersama kita. Jadi kuncinya sedih itu adalah ya jangan bersedih. Dengan bagaimana? Dengan sering-sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, beribadah yang rajin, dan lain sebagainya. Maka itulah kunci dari kesedihan. Ternyata sedih itu nggak baik, makanya jangan bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Banyak juga ya ternyata yang bisa Dan- kita gali-gali Quran ini. Iya, dan itu ya kuncinya di tadabbur. Yang lewat jalan tadabbur itu ya. Wasilah tadabbur itu. Jadi mulai harus bisa nambah ya, dari cuman baca masuk ke tadabbur. Ya, Baik. ya mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bertadabbur. Baik, Ustaz. Karena perintah itu ya perintah untuk bertadabbur. Tadabbur ya. Iya, Mas Heri. Jadi semua hal yang ada dalam Al-Quran itu perlu ditadabburi, perlu direnungkan, bukan hanya sekedar membaca. Karena memang tujuan kitab itu diturunkan, itu salah satunya adalah tujuan utamanya adalah ditadabburi. Sebagaimana Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab Al-Quran anzalnahu ilaika, aku turunkan kepadamu wahai Rasul Muhammad SAW, mubarak yang penuh berkah. Tujuannya apa? Nah, maka Allah sampaikan liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati. Nah, li itu artinya supaya mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang memiliki akal itu bertadzakur, yaitu berusaha mengingat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tujuan utama Al-Qur'an diturunkan itu ya tadabbur. Tadabbur ya. Maka kita naikkan level nih. Yang awalnya hanya sekedar membaca sehari, membaca sekian ayat, sekian juz dan sebagainya. Nah, kita tingkatkan. Sehari kita tadabbur sekian ayat. Kita galakkan nih. Iya. Perlu, ternyata ya tadi penting. Ini boleh bebas ya. Tapi buat orang awam tuh memang boleh saja, tanpa harus tahu bahasa Arab, pernah belajar di pesantren. Caranya gimana kalau buat
Ya kayak saya nih, nggak pernah belajar di pesantren, nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana caranya? Pertama, siapapun boleh mentadaburi Al-Quran. Siapapun boleh. Baik itu yang bisa bahasa Arab ataupun tidak bisa bahasa Arab, itu harus. Makanya Allah tanyakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Terus gimana kalau belum bisa bahasa Arab? Iya. Nah, harus berpanduan dengan tafsir. Oh, Harus berpanduan dengan tafsir. perpanduan dengan tafsir itu ya. Jadi tidak bisa terlepas namanya tafsir. Antum caranya bagaimana? Antum baca tafsir, nah kemudian dibedah tuh dari background antum. Misalkan antum dari bidang ekonomi. Nah, antum bahas tentang ekonomi. Ada yang dari kedokteran, Iya. bahas dari tentang kedokteran. Tetapi jangan sampai berbeda dengan tafsir. Jangan sampai menyelisihi Iya. tafsir. Ya tetap ada panduannya. Kalau perlu guru atau mungkin ada forum Ya, yang tentu bisa untuk bertadabur itu. tentu perlu guru. Bidang ilmu apapun itu ya perlu guru. Perlu guru. Nah, antum bisa belajar di Akademi Al-Quran. Bisa di situ nanti dibahas ya. Dibahas tuntas bagaimana cara bertadabur, bagaimana cara menggali ilmu-ilmu Al-Quran, bagaimana antum membedah dari segi bahasanya dan sebagainya, maka akan dijelaskan lebih panjang lebar di situ. Ya kita bisa explore semuanya Bisa di situ explore ya. semuanya di situ.